Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang statistika ya. Ini kalian di kelas 12 pelajarannya tentang statistika yang di awal. Kalau minggu lalu kita sudah mengerti pengertian dari statistika, data, kemudian datum, sampel, populasi, dan lain sebagainya. Kali ini kita masuk pelajaran tentang ukuran pemusatan data. Nah, di statistika, ukuran pemusatan data itu sebenarnya ada 3 ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah rata-rata. Rata-rata itu biasa disebut juga dengan min. Kemudian ada median, kemudian ada modus gitu ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang min alias rata-rata. Nah, apa sih min itu? Apa sih rata-rata itu? Sebenarnya kalian semua sudah pernah dengar, bahkan sudah pernah menyelesaikan masalah-masalah tentang rata-rata hitung ya. Lambang dari min itu adalah X bar. Jadi lambangnya X bar, kalau dituliskan X kemudian di atasnya dikasih tanda garis, itu dibaca dengan X bar gitu ya. Nah, rata-rata hitung ini dibagi menjadi yang pertama rata-rata hitung untuk data tunggal, kemudian yang kedua untuk data berbobot, dan yang ketiga itu untuk data berkelompok. Kita bahas satu persatu, G. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang rata-rata hitung data tunggal. Oke, rata-rata hitung data tunggal, masih ingat nggak data tunggal itu yang gimana? Oke, yuk sambil mengingat ya. Jika terdapat n buah data, artinya ada beberapa data. Kita misalkan ada X1, X2, X3 sampai dengan Xn gitu ya. Maka rata-rata hitung data tersebut dapat didefinisikan, ya kita lihat. X bar sama dengan jumlahkan semua data yang ada atau yang diketahui gitu ya, dibagi dengan n. Nah, atau boleh juga dituliskan dengan X bar sama dengan sigma. Sigma itu artinya jumlah ya. Sigma dari XI dibagi dengan N. Nah, N itu adalah banyaknya data gitu ya. Kemudian sigma XI itu adalah jumlah data ke 1 sampai dengan data ke N. Nah, biar lebih paham, saya berikan satu contoh soal. Kita lihat ya. Nilai ulangan matematika 5 siswa kelas 10 adalah, ini nilainya 8, 5, 7, 10, dan 5. Yang jadi pertanyaan adalah berapa sih rata-rata hitung nilai siswa tersebut? Ya, ada 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, yuk pelan-pelan kita selesaikan. Apa sih yang diketahui di soal? Yang diketahui di soal itu datanya adalah 8, 5, 7, 10, dan 5 gitu ya. Kemudian kalau data sudah diketahui, kemudian kita bisa tahu ada berapa banyaknya data. Kita hitung saja, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 datanya gitu ya. Kemudian kita cari saja sigma XI. Sigma XI itu adalah jumlah seluruh data yang diketahui. Tinggal kita jumlahkan. 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5. Berarti berapa sigma XI-nya? Nah, sigma XI ternyata 35. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut nggih. Kalau sudah paham, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Masukkan secara perlahan supaya kalian juga memahaminya dengan perlahan dan nempel lama di otak gitu ya. Oke, X bar itu sama dengan, ingat tadi, X bar itu adalah jumlah XI dibagi dengan N atau banyaknya data. Jumlah XI-nya kita sudah dapat tadi berapa? 35. Kemudian N-nya 5 sehingga ya
X bar itu sama dengan 35 dibagi 5 itu hasilnya tuh 7. Apa jawabannya berarti? Yang D. Oke, yang D ya. Oke, kemudian kalau sudah paham untuk rata-rata hitung data tunggal, kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu rata-rata hitung data tunggal berbobot. Apa ya kira-kira? Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau tadi hanya data tunggal saja, sekarang ditambahi ada kata-kata berbobot. Oke, kita cari dulu ya maksudnya itu apa. Nah, ternyata kita misalkan jika nilai N buah data adalah X1, X2 sampai dengan Xn dan masing-masing frekuensinya adalah F1 sampai dengan Fn, maka nilai rata-rata hitungnya adalah X bar itu sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 seterusnya. Gitu ya. Nah, atau kita misalkan X bar sama dengan jumlah dari F1 kali X1 per N. Lebih enak itu sebenarnya seperti ini. Yang namanya data berbobot itu misalkan tadi nilai ya, yang nilainya 6 ada 10 orang. Yang nilainya 7 ada 5 orang. Artinya kalian tinggal kalikan dulu. 6 dikali 10 ditambah 7 dikali 5 gitu ya. Nah itu tadi maksudnya data berbobot ya. Oke. Sigma FI/XI itu adalah jumlah hasil perkalian setiap data dan frekuensinya. Nah FI itu adalah frekuensi data yang ke I gitu ya. Dan XI itu adalah data ke I. Biar kalian lebih paham nih, kita coba satu soal ya. Oke, kita coba satu soal nih. Tabel penjumlahan 10 buah kios 10 buah pakaian sebenarnya ini ya. Oke, 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Desember tahun 2008. Tuh kelihatan ya. Pakaian yang terjual yang pertama 70, banyaknya kios itu ada 2. Artinya 70 pakaian terjual itu dari 2 kios. Nah, kemudian 80 dari 3 kios, 90 dari 4 kios gitu ya. Yang jadi pertanyaan adalah rata-rata pakaian yang terjual pada tabel di samping adalah ya, ada 70, 71, 72, 73 dan 74. Yuk, gimana kira-kira kita menyelesaikannya kan gitu. Ingat bahwasannya ini berarti merupakan data tunggal yang berbobot gitu ya. Nah, pakaian yang terjual sebanyak 70 itu ada di 2 kios. Artinya 2 kios itu menjual 70, 1 kios, 1 kios lagi 70 kan gitu ya. Nah, bolehlah kita buat perkaliannya FI dikali XI gitu. Maka yang pertama 70 dan 2 itu tinggal dikalikan, hasilnya berapa? Oke, 140, kemudian 80 kali 3 itu 240, kemudian 90 kali 4 itu 360, dan yang terakhir 100 dikali 1 itu 100. Langkah selanjutnya apa kira-kira ya? Oke, langkah selanjutnya adalah karena di rumusnya itu nanti kita harus mencari sigma dari FI/XI gitu kan. Otomatis kita jumlahkan FI dan XI-nya. Kalau kita jumlahkan berapa ya? Oke, ternyata kalau kita jumlahkan adalah 740. 140 ditambah 240 sampai dengan 100 itu jumlahnya adalah 740. Nah, kemudian banyaknya kios ya, frekuensinya berarti frekuensinya ada berapa? 10. Oke, yang ditanya adalah X barnya. Kemudian kalau kita selesaikan, X bar itu sama dengan sigma FI dikali XI per sigma frekuensinya gitu ya. Nah, berarti FI kali XI tadi totalnya adalah 740 dibagi dengan N-nya atau frekuensinya adalah 10. Maka hasilnya adalah 74. Oke.
Coba dilihat lagi, dipahami ya, pelan-pelan saja. Ini hanya pengantar ya. Kita ketemunya nanti di Google Meet ya. Jadi ini pengantar kalian sebelum bertemu dengan saya di Google Meet. Oke. Nah, otomatis karena tadi sudah kita selesaikan, kita sudah tahu jawabannya, yaitu 74. Oke ya. Sampai sini saya kira sudah paham. Kita lanjut. Untuk pertemuan terakhir, yaitu tentang pertemuan terakhir di hari ini ya. Ini pengantar dulu, yaitu tentang rata-rata hitung data kelompok. Apa yang dimaksud data kelompok gitu ya? Data kelompok itu artinya mempunyai kelas, punya interval gitu. Nah, sebenarnya cara mencari rata-rata hitung data kelompok itu ada 3. Yang pertama dengan rumus sigma ya. Ada 3 sebenarnya yang dipakai ini ya. Ini rumus sigmanya, yaitu X bar sama dengan sigma dari FI XI per sigma dari FI gitu ya. Oke, XI-nya itu adalah titik tengah. Dan bagaimana cara mencari titik tengah? Titik tengah itu adalah setengah dikali dengan batas atas ditambah batas bawah gitu ya. Yang kedua ada rumus coding, tapi rumus coding ini tidak dijelaskan secara rinci di SMK ya, karena yang penting kalian bisa menyelesaikan rata-rata hitung data kelompok. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan tentang rumus coding. Dan yang terakhir yaitu dengan rata-rata duga. Ini juga nggak saya jelaskan di saat ini, kita cukup satu saja yang penting kalian paham. Nanti kalau di akhir kita punya pertemuan lanjut yang masih bisa membahas tentang statistika, saya akan coba bahas pembahasan rata-rata hitung data kelompok dengan rumus coding dan dengan rata-rata duga. Oke ya? Biar lebih maksimal lagi saya mau langsung ke soal saja. Oke? Soalnya seperti ini. Rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima pada tabel di samping adalah, tuh kelihatan ya? Nah, jadi artinya yang pertama interval 1 sampai 5, tapi itu pendapatan dalam puluhan ribu rupiah ya, puluhan ribu rupiah. Artinya 1 sampai 5 itu berarti diartikan apa? 10.000 sampai 50.000 gitu, karena dalam puluhan ribu rupiah. Nah, katanya di situ yang pendapatannya mulai dari 10.000 sampai 50.000 ya, per hari itu ada 6 orang. Kemudian sama di interval kedua atau kelas kedua itu dari 60.000 sampai 100.000 itu ada 20 gitu ya. Sampai yang terakhir di interval kelas terakhir itu ada 21.000 sampai dengan 25.000 itu ada berapa? 5. Oke, yuk kita coba bahas ya. Ini layarnya kira-kira kelihatan nggak di tempat kalian ini? Sepertinya masih agak buram ya. Nggak apa-apa deh. Ini saya buat seperti ini biar nanti ketika Google Meet kalian bisa benar-benar memperhatikan. Oke? Ya, dari soal itu seperti ini kan ya soalnya ya. Ini kelihatan di tabel ya. Kita mau cari nilai tengahnya dulu. Langkah pertamanya kita cari dulu dengan nilai tengahnya. Oke, nilai tengah itu tadi apa? Ada yang masih ingat? Apa caranya mencari nilai tengah? Ya, nilai tengah itu adalah setengah dikali dengan batas atas ditambah batas bawah. Masih ingat nggak yang mana batas atas, yang mana batas bawah? Oke, yuk. Sama-sama kita perhatikan ya. Nah, yang di paling apa ini? Paling kanan ya. Yang paling kanan itu disebut dengan batas atas. Kemudian yang di paling kirinya itu disebut dengan batas bawah gitu ya. Oke, otomatis kalau kita mau cari XI atau X yang pertama ya, titik tengah yang pertama itu berarti setengah dikali 1 tambah 5. 1 tambah 5 itu 6, maka setengah kali 6 itu sama dengan 3. Coba dilanjutkan. Untuk X titik tengah yang kedua itu kira-kira berapa?
Ya, benar. Titik tengah yang kedua itu berarti setengah dikali 6 tambah 10. Artinya ketemunya adalah 8. Silahkan dilanjutkan dulu. Titik tengah ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kalau sudah kita coba lihat ya. Sama nggak hasilnya dengan saya? Oke, 3 ya, 8, kemudian 13, 18, dan 23. Nah, sekarang FI dikali XI, tinggal kita kalikan. Frekuensinya berarti 6 dikali 18, 6 dikali 3 itu 18, kemudian 20 kali 8 itu 160, sampai yang terakhir 5 dikali 23 itu 115. Nah, rumus rata-rata hitung data berkelompok dengan sigma itu adalah X bar sama dengan jumlah dari FI XI. Ya, FI XI-nya kalau kita jumlahkan totalnya adalah 585 gitu ya. Dibagi dengan sigma FI. Sigma FI itu berarti total atau jumlah dari frekuensinya. Ada berapa itu? 50. Oke. Artinya X bar sama dengan 585 kita bagi dengan 50 gitu ya. Nah, X bar sama dengan 11,7. Oh, ketemunya 11,7, tapi kok nggak ada ya di pilihan jawaban? Ya, kembali lagi. Tadi kan yang ditanya itu penghasilan rata-rata pedagang, interval kelasnya itu adalah ya puluhan ribu rupiah. Artinya 11,7 kita kalikan dengan 10.000. Berapa hasilnya? 117.000. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu persiapan pertemuan kita untuk besok hari ya. Nah, ini saya kirim ke kamu. Kamu boleh lihat dari YouTube juga, dipelajari. Untuk besok kita lanjutkan masih materi yang sama. Materi ini di Google Meet. Artinya kita perdalam sampai benar-benar kita paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.